Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salam anak negara Pasai Seranto Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Razitu billahi rabba wa bi Islam Madinah wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya Allah telah mempertemukan kami dari tim Pasai Serantau Channel dengan Ustadz Syarifuddin Juhri yang panggil saya Bang Syarif. Bang Syarif, Syarifuddin Bang Syarif, yang beliau ini fokus di ilmu Al-Quran. Bang Syarif, tapi kepantas Ustadz Syarif. Ustadz Syarif ini untuk ceramah hari ini mungkin kita minta judul dari Pak Syarif ini itu memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran. Mungkin Pak Ustadz Syarif atau Bang Syarif silakan. Ya, terima kasih Pak Zainal ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bulan suci Ramadan Allah sebut dalam Al-Qur'an. Ya, satu-satunya bulan yang namanya disebut dalam Al-Quran itulah Ramadan, berarti istimewa. Ya, dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan pertama kali Quran diturunkan. Ya, hudan linnas, Quran itu mengandung petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Kemudian ada juga tentang penjelasan petunjuk itu. Jadi ada jukla, ada juknis. Ya. Kemudian wal furqan, ada furqan. Furqan itu selama ini diterjemahkan dengan kata pembeda. Dari mana kita tahu? Ya, di mana bedanya kalau kita nggak tahu kriterianya? Jadi furqan itu adalah the kriteria. Ya, mana kriteria hak, mana kriteria batil. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini hak, ini batil karena ada kriteria yang jelas. Itulah isi Al-Quran. Nah, kemudian faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja yang berada di bulan suci Ramadan maka berpuasa. Jadi di atasnya disebut bulan Ramadan, di bawahnya ada Quran turun, kemudian ada perintah puasa. Apa kaitannya antara Ramadan, Quran dan puasa? Pak Jenal, kalau saya tanya, Pak Jenal bernafas selama ini? Ya pasti. Bernafasnya boleh berhenti nggak? Berhenti sebentar? Berhenti bernafas? Oh, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa hidup. Mati. Mati kan? Betul. Yang ngatur nafas siapa? Allah. Pasti ada alat yang Allah perintahkan untuk ngatur nafas kita. Betul. Ada kan? Ada. Ada yang mengendalikan nafas kita. Oke. Pak Jenal punya jantung? Berdetak jantung. Boleh berhenti jantungnya? Tidak bisa. Tidak boleh ya? Tidak. Kalau berhenti? Mati. Iya dong. Betul. Ada juga yang ngatur kerja jantung. Karena kita nggak bisa ngatur. Ya. Saat kita tidur, dia berdetak, terus kita bernafas, kita nggak sadar. Dia tetap berjalan terus. Nah, kemudian ya kita disuruh berhenti makan. Kalau kita nggak makan, kita nggak minum, bisa nggak? Bisa. Namanya puasa. Nah, saat kita disuruh berhenti makan, disuruh berhenti minum, ya bersyukurlah sama Allah karena nggak disuruh berhenti bernafas. Dan nggak disuruh berhenti kita detak jantung kita. Betul. Allah pilih yang disuruh diberhentikan adalah kerja lambung kita. Kenapa? Karena saat kerja lambung kita tidak diberhentikan, sementara otak kita berpikir keras tentang sesuatu, langsung turun itu. Saturasinya lemah, lelah, letih, lesu. Itu. Tapi kemudian kerja otak kiri kita harus disupport sama yang namanya kerja lambung. Jadi saya ingin sampaikan begini. Saat kita puasa, kita ikhlas, kita rela, kita ridho memberhentikan kerja lambung kita dengan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Kita ikhlas, kita berhentikan. Maka kalau saya boleh pinjam istilah word kerja mesin lambung ini kan nggak dipakai. Dia akan dipakai untuk mensupport otak kiri kita yang tugasnya berpikir. Yang jadi, cuma Allah kasih 12%. Bisa kita artikan tidak ada sesuatu pun bisa terjadi tanpa seizin Allah. Tanpa izin Allah. Itu kesimpulannya. Maka kita disuruh puasa supaya otak kita cerdas. Otak kiri kita berpikir, Allah kasih kapasitas hanya 12 watt. Lewat 12 watt berpikir kita turun dia.
Allah pilihkan kerja lambung disuruh berhenti, maka kita dipaksa berhenti lambung kita, akhir sakit mah. Jadi sakit mah itu bukan karena salah makan sebenarnya, karena pola pikir yang melebihi kapasitas, akhirnya mah. Nah sekarang jangan sampai mah itu terjadi karena kerja lambung kita dipaksa berhenti, tapi kita rela, kita ikhlas diberhentikan dengan cara niat puasa. Maka kemudian tadi wattnya kerja lambung itu diambil untuk mensupport kerja otak kiri kita dari 12% tambah. Kalau kita taruhlah kerja lambung kita 20 watt, 20%, maka jadi 32%. Saat itulah otak kita sedang cerdas-cerdasnya. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa? Ya. Buat tidur, buat baca Quran? Baca Quran. Jadi kalau bulan Ramadan ini kita memperbanyak baca Al-Quran. Jujur Panjenengan. Iya. Iya, pasti. Jangan-jangan kita salah pilih dalil. Iya. Dalilnya naumus shaim ibadah. Iya. Tidur orang puasa itu ibadah, tidur terus. Ya? Iya. Saat otak kita sedang cerdas-cerdasnya, kita pakai buat tidur. Tidur, tidak bermanfaat. Sayang kan? Ya. Sayang sekali. Maka saat otak kita cerdas-cerdasnya, kata Allah, buka Al-Quran. Al-Quran berisi huda linnas, berisi bayyinati minal huda, berisi furqan, itu akan dapat ditembus Nah. dengan cara kita mendapatkan support kerja lambung kita ke otak kiri kita. Maka kita mampu membaca Al-Quran, bahkan kita bisa tembus melihat ada hikmah apa di balik ayat yang kita baca. Ya, kalau Ustaz baca aja tanpa mengetahui artinya bagaimana? Ini itu? masalahnya. Ya. Jadi ini masalah orang Aceh. Hampir umum semua. Masalah orang Aceh, Pak. Ya. Dulu Aceh kita kenal sebagai Serambi Mekah. Serambi Mekah. Ya, itu. Tokoh-tokoh agama di Aceh banyak. Kenapa? Aceh itu kan tempat paling mudah masuk dari mana-mana kan? Ya, tuh. Ya. Dari Arab, dari mana ya, semua bisa Eropa, mampir ke Aceh karena pelabuhan paling besar. Ya. Bahkan Al-Quran mengabadikan ya salah satu nama pulau yang ada di Sumatera Utara yang dulu bagian Aceh itu. Barus. Ya. Tapi sekarang Sumatera Utara. Iya. Ya. Barus itu punya komoditi namanya kapur. Kapur Barus. Nama kapur itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat 76 ayat 5. Tuh. Allah abadikan nama Barus dalam Al-Quran. Berarti orang-orang sudah sampai ke Sumatera Utara, sudah melewati pelabuhan di Aceh pada saat belum turun agama Islam di Arab Saudi. Minuman ahli surga, Ya. ya, kafur. Ya, betapa bangga orang Aceh harusnya ya. Orang Barus bangga ini. Ternyata tuh, Ibnu Battuta itu sudah keliling-keliling ya di tahun ya 1300-an ya. Kalau Kerajaan Pasai 1015. Ya, artinya Ibnu Battuta baru sampai di itu kan tahun 1013-an ya. Ya. Kalau kita di sejarah itu apa Merah Silu itu 710-an. 710 Masehi. Nah, ya artinya tahun 710 Masehi ya itu sudah masuk orang-orang Arab sampai di tanah Aceh. Betul. Sudah ada bukti sejarahnya. Ada makam-makam ya orang-orang muslim di sana. Ya, di tahun awal-awal Islam berkembang. Ya, tadi kenapa orang Aceh, saya bilang tadi orang Aceh ini terus kena masalah di sini karena tradisi belajar Al-Quran yang semulanya dulu Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu menggunakan tulisan pagon, kemudian tidak lagi digunakan. Mereka baca Quran, hanya baca Quran saja. Ayo hatamkan Quran, di surau-surau, dilanggar-langgar, ya, dihatamkan Quran tanpa harus mengerti apa maknanya. Pahala. Akhirnya pahala mereka dapat, tapi kemudian akhlaknya enggak terjaga. Kenapa? Karena tidak paham dengan apa yang dibaca. Itulah awal mulanya akhirnya Aceh turun. Ya. Inilah Pak Ustadz, dengan Pasai Santo Channel ini kita ingin membangkitkan itu lagi, ingin membangkit lagi kerajaan Pasai, nama Pasai, biar orang tahu di mana Islam pertama sekali masuk ke Republik ini, ke Nusantara ini kan. Itulah Pasai ini, inilah manfaatnya. Jadi kami sebagai informasi, menginformasikan, biar mereka tahu lagi, biar anak-anak kita yang ada di Aceh juga bergerak, yang dengan saran dengan ceramah Pak Ustadz ini tentang Al-Quran, ya kan, anak-anak Aceh biar hafal Al-Quran, biar tahu dia artinya semua. Nah, inilah kita lewat corong Pasai Santo Channel kita habiskan. Kita gerakkan lagi Pak Ustaz. Jadi Aceh kembali kepada Quran. Betul. Siapapun yang kembali kepada Al-Quran pasti akan mengalami kejayaan. Insya Allah. Makkah Al-Mukarramah yang begitu melampaui batas karakter mereka disebut dengan jahiliyah. Ya, betul. Dengan apa Rasulullah merubah? Dengan Quran. Rasulullah merubah kebiasaan yang sudah ribuan tahun berulang-ulang.
kejadian demi kejadian, azab demi azab turun. Kemudian mereka kembali mengulang, ya. Rasulullah memikirkan bagaimana caranya merubah mereka. Ya, Allah turunkan Al-Quran. Dengan petunjuk. Dengan Quran itulah Rasulullah merubah ya keadaan kaum, bukan cuma untuk negeri Arab, tapi buat seluruh alam semesta. Ya, caranya gimana? Rasulullah SAW memasukkan data Al-Quran ke dalam jiwa setiap umat. Itu. Data Al-Quran masuk lewat yang kita dengar. Kalau hari-hari diperdengarkan Al-Quran, ya, hari-hari kita dengar Al-Quran. Ya, data Al-Quran masuk lewat apa yang kita lihat, kita pelajari. Kalau hari-hari kita belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data Al-Quran masuk lewat apa yang kita rasakan. Jadi 3. Lewat auditori, lewat visual, lewat kinestetik. As-sam'a wal basar wal fu'ad dalam bahasa Quran. Itu pintu gerbang masuk data ke dalam otak kiri kita, kemudian akan diolah di otak kiri, dikirim ke otak kanan kita, kemudian itu akan dikembalikan ke otak kiri kita. Otak kiri kita memerintahkan kepada anggota tubuh kita untuk mengucapkan, untuk melakukan data yang masuk. Maka ketika berulang-ulang data itu masuk, ya, otomatis nanti apa yang keluar dari mulutnya Quran, apa yang keluar dari tangannya, kakinya, semuanya adalah pengamalan Al-Quran. Itu. Jadi data lama, data jahiliyah keluar, terdorong. Seperti kopi, ya. Ya, kita minum kopi, kopinya, ya, tuh kita pengen airnya jadi bening, bagaimana cara? Tuangkan ke air yang banyak. Lama-lama itu kopi ngangkat, angkat, keluar, bahkan ampas-ampasnya keluar, tinggal air beningnya. Begitulah cara kita mendorong data lama dengan data yang baru. Terserah mau diisi apa. Kalau data barunya masuknya adalah medsos, masuknya adalah hoax, masuknya adalah berita-berita tentang apa namanya caci maki, maka yang akan masuk ke dalam otak kita adalah isinya berita hoax, media sosial, caci maki, kebencian, kedengkian, itu yang ada permusuhan. Maka nanti akan dikirim otak kanan, kirim ke otak kiri perintah mulut, yang keluar adalah kata-kata hoax, yang keluar adalah kata-kata caci maki, yang keluar adalah permusuhan. Tangan, kaki melakukan perbuatan yang selalu menimbulkan permusuhan. Kenapa? Karena data yang masuk data hoax. Bagaimana kalau data yang masuk adalah data Al-Quran? Anak kita, keluarga kita hari-hari terbiasa dengan pengajian, terbiasa dengan nasihat-nasihat, terbiasa dengan melihat kebaikan-kebaikan, maka lama-kelamaan akan terdorong data lamanya keluar, diganti dengan data yang baru. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya atau ceramahnya pada hari ini. Mungkin bermanfaat bagi anak-anak kita, bagi siapapun yang ada, baik di Aceh ataupun dimanapun berada. Amin. Yang mana Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, dan itulah pegangan kita, dan manfaatkanlah otak kita, ya, karena di bulan Ramadan lah Allah memberikan otak kita sedang cerdas-cerdasnya, ya kan? Kalau sedang cerdas-cerdasnya kita bawa tidur, tentunya tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Tentunya kita pergunakanlah dan bacalah Al-Quran. Dan demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan, yang saya lakukan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Menit Nagrau, Pasir Selanto, Aceh Utara.